Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Adam Falista bersama dengan dua teman saya. Saya Nadifa Gina Yuhaina Ma'ruf dengan NIM 14 22287. Saya Fitriandra Aini dengan NIM 1401422285. Nah, di sini kami akan belajar mengenai teori bilangan notasi, di mana di mata kuliah pendalaman materi matematika ini dosen pengampu yaitu Bu Nursiwi Nugraheni SSI MPD. Nah, langsung saja kita masuk ke slide. Ini anggotanya tadi sudah diperkenalkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai yang pertama adalah notasi, yang kedua adalah prinsip urutan, yang ketiga adalah prinsip induksi matematis, dan yang keempat prinsip logika matematika. Untuk yang pertama adalah pengertian notasi. Notasi adalah lambang-lambang yang telah disepakati dan memiliki makna tertentu. Notasi, notasi yang ada dalam matematika dapat berkaitan dengan himpunan, misalnya penggunaan huruf kapital Latin, operasi, atau pengerjaan. Nah, di dalam notasi ini terdapat berbagai macam. Ada notasi yang berkaitan dengan operasi, notasi yang berkaitan dengan hubungan, notasi yang berkaitan dengan petunjuk atau tujuan, dan juga notasi yang berkaitan dengan himpunan. Yang pertama ada notasi yang berkaitan dengan operasi. Nah, di notasi yang berkaitan dengan operasi ini ada jumlah, selisih, perkalian, pembagian, akar kuadrat, penjumlahan beruntun, perkalian beruntun, integral, dan lain-lainnya. Selanjutnya, untuk notasi yang berkaitan dengan hubungan, itu ada sama dengan, tidak sama dengan, seperti ini notasinya, lalu lebih besar daripada, atau kita biasanya lebih mudah dengan lebih besar dari, misalnya, dua lebih besar dari satu. Nah, untuk notasi berikutnya ada lebih kecil daripada, atau biasanya kita lebih sering itu lebih kecil dari. Lalu ada lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, ekuivalen, sama dan sebangun, gabungan, irisan, anggota, bukan anggota. Untuk gabungan, misalnya ada dua himpunan, himpunan A anggotanya 1 dan 2, himpunan B anggotanya 2 dan 3, maka A gabungannya adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, notasi yang berkaitan dengan petunjuk atau tujuan. Nah, di sini ada KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, FPB atau faktor persekutuan terbesar, lalu ada implikasi yang ditandai dengan kalimat jika bla 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 maka bla bla bla. Nah, contoh dari implikasi di sini adalah jika hari cerah, maka kami akan pergi berenang. Jadi kata kuncinya adalah jika bla 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 maka bla bla bla. Lalu ada notasi biimplikasi. Nah, ini kata kuncinya adalah bla 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 jika dan hanya jika bla bla bla. Nah, contoh kalimatnya adalah angka 10 habis dibagi 2 jika dan hanya jika 10 merupakan bilangan genap. Lalu notasi berikutnya ada tegak lurus, sejajar, dan himpunan kosong. Yang berikutnya ada notasi yang berkaitan dengan himpunan. Yang pertama ada himpunan bilangan 0, yaitu seperti ini. Dan 2 ada
N besar, nah itu merupakan notasi dari himpunan bilangan asli. Misalnya anggotanya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu W adalah himpunan bilangan cacah. Sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Z merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, untuk himpunan bilangan bulat ini bisa negatif, 0, dan bilangan positif sampai seterusnya. Dan Hi di sini adalah himpunan bilangan rasional, R himpunan bilangan real, dan C himpunan bilangan kompleks. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, adik membeli kelereng sebesar 8 buah dan kelereng kecil 7 buah. Berapa jumlah kelereng adik? Nah, di sini kan dari sebuah pernyataan terbuka bisa dilihat bahwa adik membeli kelereng 8 dan 7 kelereng. Maka untuk penulisannya ini menggunakan notasi penjumlahan di mana bentuk plus seperti ini. Jadi 8 ditambah 7 sama dengan 15. Lalu soal yang kedua ada 35 lebih besar daripada 20. Nah, penyelesaiannya untuk penggunaan notasinya seperti ini. Karena lebih besar dari 20, maka arahnya atau yang dimakan adalah angka 35 untuk bahasa lebih mudahnya. Dan soal nomor 3, M sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 5. Nah, M adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Jadi kita dapat masukkan bilangan asli kurang dari 5 yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lalu, contoh soal yang keempat, N sama dengan himpunan bilangan ganjil 10 dan 30 atau di sini maksudnya 10 sampai 30. Nah, penjelasannya N sama dengan, nah kita tulis saja himpunan bilangan ganjil dari 10 sampai 30 itu apa saja. Nah, di sini ada 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, untuk selanjutnya, Selanjutnya adalah prinsip urutan. Prinsip urutan berkaitan dengan kepositifan dan kesamaan antara bilangan-bilangan real, sebagaimana hanya dalam struktur aljabar dari sistem bilangan real. Cara yang dapat dilakukan untuk melakukan sifat urutan adalah mengidentifikasi suatu subset khusus dari R dengan menggunakan gagasan kepositifan. Selanjutnya ada prinsip induksi matematis. Induksi matematis adalah metode pembuktian yang sering digunakan untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Induksi matematis merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Nah, selanjutnya ada contoh pembuktiannya. Dari gambar tersebut, ada bilangan 1 sama dengan 1 sama dengan 1 kuadrat. Nah, selanjutnya 1 ditambah angka ganjil setelah angka 1 kan 3. Jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, 1 dan 3 adalah dua bilangan. Jadi 2 dipangkatkan 2 atau 2 kuadrat. Nah, hasil dari 2 kuadrat adalah 4. Selanjutnya 1 ditambah 3. Bilangan ganjil setelah 3 adalah 5. 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 9. Kan 1, 3, dan 5 kan ada 3 bilangan. Jadi 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9. 1 ditambah 3 tambah 5. Bilangan ganjil setelah 5 adalah 7. Jadi hasilnya 16. Karena ada 4 bilangan, jadi 4 kuadrat hasilnya juga 16. Dari demonstrasi pembuktian, klaim bahwa jumlah dari N bilangan ganjil pertama adalah bilangan kuadrat, bukan N. Selanjutnya ada prinsip logika matematis. Logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika.
yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, selanjutnya ada macam-macam penalaran. Yang pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contohnya ada sebuah premis. Yang pertama, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis kedua, Wulandari adalah mahasiswa baru. Dari pernyataan premis 1 dan 2 dapat disimpulkan bahwa Wulandari mengikuti ospek. Macam-macam penalaran yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Contohnya, terdapat 3 premis. Yang pertama, ayam 1 berkembang biak dengan bertelur, ayam 2 berkembang biak dengan bertelur, ayam 3 berkembang biak dengan bertelur. Maka dari premis 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa semua ayam berkembang biak dengan telur. Selanjutnya adalah proposisi atau pernyataan. Proposisi atau pernyataan ialah suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nilai benar atau salah suatu proposisi disebut nilai kebenaran pernyataan tersebut. Pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran B atau benar, sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S atau salah. Contohnya, semua hewan amfibi dapat melompat. Semua kodok adalah hewan amfibi. Maka kesimpulannya adalah semua kodok dapat melompat. Selanjutnya ada kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah, sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat semacam ini masih terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau salah. Contohnya, X adalah bilangan bulat. Dikatakan sebagai kalimat terbuka karena belum ditentukan X-nya itu adalah bilangan berapa. Yang kedua, X plus 2 lebih dari 10. Yang ketiga, X kuadrat min 3X plus 5 sama dengan 0. Dan yang keempat, Y sama dengan 2X tambah 1. Ketiganya merupakan kalimat terbuka karena belum tentu hasil yang dihasilkan nanti bernilai benar atau salah. Selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Dalam logika matematika terdapat 4 macam kata hubung, yaitu dan, atau, bila, maka, dan yang keempat, bila dan hanya bila. Terdapat beberapa kata hubung dalam kalimat. Yang pertama, negasi atau kontradiksi atau ingkaran. Ialah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan semula. Selanjutnya, konjungsi atau dan adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Kata hubung dan disajikan dengan lambang seperti segitiga tapi tidak ada bawahnya. Selanjutnya, disjungsi atau adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Kata hubung atau disajikan dengan lambang V. Selanjutnya ada implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat. Adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila, bla bla bla, maka bla bla bla. Dan yang terakhir, biimplikasi atau bikondisional atau pernyataan bersyarat ganda. Biimplikasi merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung bla 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 jika dan hanya jika bla bla bla. Simbolnya adalah tanda panah yang menghubungkan kedua arah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau lebihnya, kami mohon maaf.
Baik, terima kasih teman-teman untuk pembelajarannya sudah sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.